anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 orang mengalami luka bakar terkena percikan kembang api di Pesta Rakyat meriahkan hari ulang tahun ke-80 Pasaman. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman tangkap seorang pengedar sabu-sabu yang menderita penyakit asma. Tanpa status kewarganegaraan, Nur Amirah ditahan imigrasi Agam. Puncak acara ulang tahun ke-80 Pasaman digelar di pelataran Gor Tuan Kurau, Lubuk Sikaping pada Sabtu malam pekan lalu. Acara berlangsung meriah dengan penampilan artis Minang. Masyarakat pun tumpah ruah dan bergembira bersama. Acara penghujung berupa penekanan tombol diikuti pelepasan kembang api, menambah suasana semakin meriah. Kembang api meluncur ke langit, membuat malam menjadi penuh dengan warna-warni. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat dan bertukar dengan suara tangis dan teriakan kepanikan. Malapetaka terjadi. Pasalnya, beberapa kembang api gagal terbang ke udara, namun meluncur ke tengah-tengah penonton. Akibatnya, penonton yang berada di bagian depan mengalami luka bakar. 1 orang penonton jatuh pingsan di lokasi. Sebanyak 4 penonton dilarikan ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol di Lubuk Sikaping. Mereka mengalami luka bakar pada bagian kaki, badan, tangan, mata, dan dagu. Tahu pasti dipakai tas kemampin enggak Percikannya jatuh depan Ibu. bakar Sekarang bagaimana? Apa sakit atau gimana, Bu? sakit panas. Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Kabupaten Pasaman terkait insiden ini. Hanya saja, semua biaya perawatan korban ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Setelah 2 hari pencarian, 3 nelayan hilang di perairan Pulau Niau, Kepulauan Mentawai, ditemukan tim SAR gabungan pada Sabtu pekan lalu. Evakuasi 3 nelayan hilang ini berlangsung dramatis. Pasalnya, medan yang ekstrim berupa gelombang laut tinggi dan tebing karang menjadi kendala untuk dilakukan evakuasi melalui laut. Evakuasi korban hanya bisa dilakukan dengan tim darat. Evakuasi darat pun tidak semudah yang dibayangkan. Medan terjal di hutan menjadi kendala tersendiri untuk membawa korban ke kendaraan yang telah menunggu di pinggir pantai. Ketiga korban ditemukan terdampar di tepi pantai Pulau Niau. Dari ketiga korban, 1 diantaranya meninggal dunia, yakni Simon Lajira. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban menuju Desa Peipei dan diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR gabungan berhasil tiba di lokasi kejadian dan langsung melaksanakan pencarian. 3 survivor berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan jarak 1 nautical mile arah barat utara. Dan dari ketiga korban tersebut, 2 dalam keadaan hidup dan 1 dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya, Kamis pekan lalu, 3 nelayan ini pergi menjaring ikan di perairan Pulau Niau dengan menggunakan perahu jenis longboat. Namun hingga Jumat, ketiganya tidak kunjung pulang ke rumah masing-masing. Pihak keluarga
kemudian melaporkannya ke kantor SAR Mentawai. Tim SAR memperoleh informasi, perahu yang mereka tumpangi karam dihantam ombak. Ketiga korban berusaha menyelamatkan diri ke tepi pulau. Namun naas, satu orang nelayan meninggal dunia karena tak kuat melawan ombak yang besar. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Jumlah korban keracunan makan bergizi gratis di Kampung Tangah Agam bertambah menjadi 113 orang. Untuk memastikan kondisi korban, Gubernur Sumatera Barat meninjau korban keracunan makan bergizi gratis. Mereka mengalami gejala keracunan setelah menyantap nasi goreng dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung. Hingga Minggu siang, tersisa 4 pelajar yang masih menjalani perawatan di RSUD Lubuk Basung. Tidak hanya meninjau korban, Gubernur juga melakukan inspeksi ke SPPG Kampung Tangah. Gubernur menegaskan pentingnya penerapan prosedur standar serta jaminan keamanan pangan dalam pengelolaan dapur umum. Menurut Gubernur, keamanan pangan menjadi prioritas utama. Di antaranya, pengelola sebagai pemegang izin wajib bertanggung jawab penuh terhadap mutu layanan serta keamanan makanan yang disalurkan. Setiap tahapan pengolahan pangan harus memiliki SOP yang jelas, serta pentingnya pengawasan dari OPD terkait. Saya harap di seluruh SPPG di Sumatera Barat itu terkawal secara baik. Di SPPI kita harus banyak berkoordinasi dengan dinas kesehatan di kabupaten kota setempat. Dan kemudian juga dari dinas juga akan memberikan pengawasan terhadap kelayakan untuk beroperasinya SPPG tersebut. Pemerintah Kabupaten Agam telah menghentikan sementara operasional dapur MBG SPPG Kampung Tangah hingga perizinan dan rekomendasi terpenuhi semuanya. Hal itu dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Apa yang dilakukan Bupati Agam ini perlu diapresiasi. Pasalnya, tak semua program pemerintah pusat bisa dilaksanakan di daerah secara seragam. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ratusan pelajar di Agam, mulai dari murid TK, SD, SMP, hingga sejumlah guru, mengalami keracunan makanan MBG Rabu pekan silam. Menu yang disajikan pada waktu itu adalah nasi goreng. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Beginilah suasana di depan markas Satuan Patroli Komando Daerah Angkatan Laut 2 Padang di Jalan Batang Arau Padang pada Kamis pagi. Warga yang didominasi kaum ibu antre untuk mendapatkan bantuan sembako dari TNI Angkatan Laut. Sembako yang diterima berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT TNI ke-80 yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Selain memberikan sembako, Kodaeral 2 Padang juga menggelar pasar murah, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan aksi bersih-bersih muara sungai. Warga mengatakan, kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terutama pemberian paket sembako yang bisa membantu mengurangi biaya hidup masyarakat beberapa hari ke depan. Bagus untuk TNI karena masyarakat di sekitar banyak yang kadang kurang tahu dengan kesehatan dan malas untuk pergi ke rumah sakit. Takutnya itu kesehatannya terlalu itu, dan karena dia banyak kan kalau udah periksa darah itu dia tahu, ngerti dan tahu, dan sini kan juga ada penyuluhan. Penyuluhan di sini dia ngerti di mana dan
gimana supaya untuk menjaga kesehatannya. Cek darah tadi, yang tensi dulu tadi tensinya tinggi, gula darah tinggi, ada itu aja disuruh pergi ke itu puskesmas Padang Pasir, periksa ulang lagi, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Kalau suaminya? Nggak kerja lagi, udah berumur. Oh, Bu. Ya mudah-mudahan ini lagi lah tahun depan dapat lagi gitu loh. Nah, orang ini pun maju aja. Sementara itu, Wadan Kodaeral 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Mulyadi menegaskan bahwa bakti sosial ini menjadi wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat. TNI Angkatan Laut tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga aktif berperan dalam memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Berikut juga ada bakti sosial lainnya seperti pembagian sembako, pasar murah, dan kebetulan hari ini sudah disiapkan 20 stand UMKM kita. Untuk tim kesehatan saja kita melibatkan PNI dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya sekitar 60 tenaga medis dalam rangka pengecekan kanker serviks, kesehatan gigi mulut, kemudian katarak, berikutnya juga donor darah sudah dilaksanakan. Dengan kegiatan bakti sosial ini, membuktikan bahwa TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga keamanan laut dan perbatasan, tapi juga hadir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan kebutuhan pokok. Robiham melaporkan dari Padang.